Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricky Maulana. Saya Michael Steve. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil Foto dokumenter kita tentang isu dan tokoh. Yang pertama, kita akan mulai dari isu. Hari ini saya akan mempresentasikan isu, dan isu yang kita angkat adalah lifestyle skateboard. Langsung ke deskripsi. Secara garis besar, kita melihat sebuah trending atau bisa dikatakan gaya hidup dari kalangan anak muda tentang skateboarding. Dan skateboarding ini kita kerucutkan menjadi satu wilayah di Jogja. Nanti akan ditampilkan deskripsi dari isunya bagaimana. Lalu latar belakang kita ngangkat isu ini adalah yang melatar belakangi bagaimana sih kehidupan skateboarding terkhususnya di Jogja, bagaimana ruang lingkup mereka dalam bermain istilahnya, bagaimana kebebasan mereka dalam berekspresi, bagaimana mereka dapat mengapresiasi bagaimana kehidupan mereka dan lain sebagainya. Lanjut, manfaatnya dalam mengangkat foto dokumenter ini. Manfaat yang kita ambil ada 3 poin. Yang pertama itu lebih mengerti dan paham akan gaya hidup dari anak muda terus di Jogja yang menggeluti hobi skateboarding. Yang kedua, mampu mengamati kendala para pemain skateboard. Yang ketiga, tahu lebih banyak cerita suka duka bermain skateboard. Pendekatannya kita kurang lebih 5 hari, dan pendekatannya itu oleh berbagai narasumber. Tapi sama pendekatan kita selingin dengan proses pemotretan. Kemudahan yang kita temukan itu cukup banyaknya narasumber yang bisa kita korek informasinya. Dan untuk kemudahan selanjutnya yaitu keterbukaan. Jadi kita cukup mudah untuk dapat informasi dari berbagai sumber. Kesulitannya yang pertama ada transportasi. Kita kesulitan transportasi. Yang kedua, keterbatasannya waktu para sumber, karena para sumber yang kita ambil informasinya rata-rata punya kesibukan masing-masing, dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan karena belakangan hari ini Jogja sering hujan. Alat yang kita gunakan adalah Nikon D90, Canon Kiss X7, Nikon lensanya Nikon 18F5, Canon 1855, Tokena 1116 sama flash Godox. Dan untuk referensi yang kita ambil itu ada Supa Skateboarding Media, Bukayat Skatepark, HN85 sama Pretty Poison. Lanjut, kita ke foto pertama. Foto pertama kita kasih judul mencari spot. Di sini bisa kita lihat seorang skateboarder sedang mencari spot di ruang publik di depan umum. Ini lokasinya di 0 km. Lalu yang kedua, freestyle. Ini ada 2 foto di mana skateboarder ini sedang melakukan freestyle yang namanya ollie. Itu ada gerakan lompat, dan di sini bisa dilihat dia melompati batu yang ada di 0 km. Nah, batu itu sering dipakai tempat duduk. Lanjut, mengudara. Nah, ini adalah potret di mana salah seorang skateboard melakukan atraksi, tetapi di sampingnya ada seorang bapak-bapak sedang duduk. Di sini adalah problematika di mana terkadang skateboard ini sering dianggap miring oleh kalangan masyarakat karena dinilai mengganggu ruang publik. Sebagai contohnya seperti foto ini. Lalu di monumen. Ini foto diambil di Monumen Serangan 1 Maret di 0 km. Sebenarnya di monumen ini para skateboard tidak boleh lagi bermain karena dulu sempat ada kejadian ada yang nongkrong sampai malam, ada kejadian juga patungnya dicoret. Jadi semenjak tahun 2019 kalau nggak salah itu sudah tidak boleh. Tapi kita coba masuk ke sana, coba potret karena tempat ini dulu sebagai salah satu spot kumpul para skater di Jogja. Selanjutnya ini yang melarang. Kendala yang sering ditemuin oleh para skater yaitu perizinan, terkhusus satpam atau security. Kita kemarin motret di 0 km arah Museum Van der Burg sampai 0 km itu kita dilihatin sama satpam karena menurut mereka kita mengganggu ruang publik, dan di image para ini kita bermain di ruang publik dan mengganggu, dan mungkin dalam pikiran mereka kita merusak fasilitas umum. Lanjut, sepatu tempur. Para skater punya sepatunya sendiri-sendiri, sepatu tempur yang khusus untuk bermain skateboard. Sini bisa dilihat
sepatunya udah bolong, tapi tetap mereka pakai. Dan sepatu ini bisa dikatakan bersejarah oleh mereka, karena selama main mereka selalu menggunakan sepatu yang sama meskipun bolong, tapi itu yang pasti mereka pakai. Teratif. Nah, ini adalah foto di mana diambil di pom bensin dekat Masjid UGM. Pom bensin ini sudah tidak dipakai karena keterbatasan lahan di Jogja, kurangnya lapangan yang proper di Jogja. Jadi mereka mencari lahan alternatif di Jogja, salah satunya adalah pom bensin yang tidak terpakai. Biasanya ini sering dipakai untuk para anak skater bermain skateboard. Kalau misalnya tidak ada lapangan yang proper, mereka larinya ke street ya seperti ini. Selanjutnya papan seluncur. Pasti kita sering melihat para papan skater itu gimana. Ini sebagai salah satu contoh papan skater yang sering digunakan. Ciri khas papan skater yang sering digunakan adalah banyak lecet di papannya, banyak bekas-bekas goresan, dan kelihatan itu sering dipakai. Selanjutnya reparasi. Para skater biasanya sering membawa tools. Dia bentuknya kayak kunci T gitu, karena setiap bermain pasti ada beberapa skrup yang longgar, dan mereka selalu membawa tools itu bentuknya kayak T. Jadi setiap kali main kayak kurang nyaman, lalu mereka kencengin bautnya, skrupnya. Pelicin. Nah, di sini para skater biasanya membawa satu batang lilin. Itu untuk ngolesin, istilahnya melicinkan. Soalnya beberapa freestyle itu membutuhkan media seperti di foto ini ada besi, dan digambar juga dia sedang melicinkan besi pakai lilin itu supaya licin saat bermain freestyle. Selanjutnya gotong royong. Nah, di sini bisa kita lihat meskipun para skater ini sering dipandang buruk oleh masyarakat karena anggapan mereka mengganggu ruang publik, tapi bisa kita lihat dari foto ini mereka peduli akan, bisa dikatakan, lingkungan lah. Soalnya di sini bisa dilihat mereka nyapu lapangan. Jadi sebelum main biasanya kalau lapangannya kotor mereka sapu dulu. Kalau becek biasanya mereka bersihkan dulu sampai sudah proper untuk dimainkan. Dan ini ada foto di mana mereka lagi beresin bangku untuk mereka bermain. Selanjutnya berkumpul. Nah, biasanya sebelum atau sesudah main mereka biasanya berkumpul dulu, ngobrol, ngasih tahu apa trik-trik yang baru, gaya-gaya yang baru. Dan biasanya untuk di Jogja sendiri paling sering mereka kumpul tuh Sabtu Minggu, dan itu kalau nggak pagi sore. Selanjutnya style. Nah, ada hal unik yang kita lihat dari beberapa skater ini. Mereka ini punya penampilan yang dibilang cukup nyentrik. Rata-rata dari mereka ada yang bertindik, ada yang tato, dan itu bisa dikatakan sebagai indikator, tapi ini sesuatu yang unik kalau kita perhatikan. Selanjutnya peregangan. Nah, biasanya sebelum mereka main mereka akan melakukan peregangan dulu, karena untuk mengurangi resiko cedera. Cedera yang paling sering itu oleh para skater itu biasanya di ankle, dan kalau misalnya itu udah kena biasanya itu sembuhnya lama, bisa 2 minggu atau 3 minggu untuk pemulihan ankle kaki. Selanjutnya peralatan yang dibuat sendiri. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik yang kita lihat, karena rata-rata skater yang kita minta informasinya mereka membuat peralatannya sendiri. Sebagai contoh, ini ada besi dan bangku, dan ini posisinya bisa dikatakan rumah atau ruangan yang kepake. Dan pas mereka main ini barang-barangnya dikeluarin, jadi mereka bikin sendiri. Kalau misalnya nggak ada skate park atau skate plaza yang bisa mereka mainkan, mereka lari ke lapangan atau pom bensin tadi yang nggak dipakai, dan mereka biasanya bawa alat sendiri kayak gini. Ini ada bangku sama besi, mereka alat sendiri. Selanjutnya ada Arto. Di Jogja sendiri ada 3 skatepark atau skate plaza yang bisa dikatakan proper atau memang bisa dikatakan layak untuk bermain skate. Salah satunya ada Arto. Lokasinya di Taman Kuliner Sleman. Arto ini udah cukup lama dan cukup terkenal karena ini salah satu skatepark yang berdiri karena skate shop lokal. Jadi skatepark ini punya toko sendiri dan ini toko lokal. Selanjutnya ada Fest. Salah satu yang unik di Fest ini
skate parknya ini cukup luas dan cukup proper, bisa dikatakan cukup proper. Dan di sini sering diadakan mungkin acara tingkat nasional seputar skateboard. Lalu yang unik di sini adalah mereka ada buka les atau privat tentang skateboard. Di sini ada Fast Skate School. Jadi setiap hari Sabtu Minggu mereka akan ngadain les, dan biasanya yang mengikuti ini ada anak-anak. Selanjutnya ada bowl pasti. Nah, ini adalah bowl atau skatepark yang baru di Pasti. Selain Pasti menjual hewan dan tanaman, di sini mereka membuka bowl baru. Dan kebetulan pas kita datang ke sana, bukan anak skate yang main, tapi malah anak-anak lokal di sana pada bermain sepeda seperti foto. Selanjutnya, nah ini adalah lapangan basket diisi, karena di Jogja ini skatepark cuma ada 3 yang bisa katakan proper. Mereka larinya ke lapangan, sebagai contoh lapangan basket diisi. Dan mereka biasanya seperti foto sebelumnya, dia bawa besi sendiri, dia bawa bangku sendiri, mereka main di sana. Dan rata-rata mereka tuh main kalau nggak pagi, siang, dan itu Sabtu Minggu. Dan di Jogja sendiri ada banyak yang jual skate shop. Salah satu yang cukup terkenal dan besar adalah Fast. Ini adalah salah satu toko brand, tapi di sini juga menjual skateboard. Fast ini salah satu brand yang cukup terkenal. Ini anaknya Vans. Mereka sering ngadain event besar tentang skateboard. Selain event, juga mereka sering ngadakan kompetisi seputar skateboard, dan hadiahnya cukup besar. Lalu ada Arto. Nah, ini Arto Store. Ini adalah toko yang cukup terkenal di Jogja karena ini lokal pride. Kalau Vans yang tadi Vans itu brandnya itu dari luar, dan Arto ini brand lokal. Ini cukup terkenal oleh skater Jogja. Nah, ini BTS-nya, dimana kita ngambil motret. Ini ada yang di monumen, ada yang di kom, ada yang lagi istirahat. Segitu aja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tokoh. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu tentang fotografi dokumenter dari tokoh. Di sini saya mengambil tentang Kang Dena. Dia adalah seorang guru, dan di sini judulnya adalah Kang Dena Guru di Balik Kostum. Langsung saja ke deskripsi. Dede Mulyana nama aslinya yang akrab dipanggil Kang Dena oleh para siswa dan masyarakat sekitar. Dia lahir di Garut pada tanggal 6 Desember 1978, yang dimana sekarang itu beliau berumur 42 tahun. Di umur yang cukup tua ini, beliau belum menikah atau belum berkeluarga, karena kan dia sangat senang dengan kegiatan-kegiatan yang ia lakukan. Dia adalah lulusan S1 Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah di kampus STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Kang Dena adalah seorang guru pengajar di Sekolah SMK Krija Bakti Utama Limbangan. Dia sudah menjadi guru selama 15 tahun. Kegiatan Kang Dena sehari-hari penuh dengan kegiatan di sekolah, dan kurang kegiatannya itu di rumah. Terkadang dia pergi pagi, pulang malam di sekolah karena kebanyaknya kegiatan yang ia lakukan. Langsung ke latar belakang. Di sini kami mengangkat tokoh tentang Kang Dena karena keunikannya yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Selain kemampuan dalam hal mengajar, ia juga sering membuat kostum karnaval, yang mana kostum tersebut digunakan untuk kegiatan lomba pribadi atau untuk kegiatan lomba yang berkaitan dengan sekolah. Manfaat atau kontribusi karya, di sini kita dapat menyontohi kepribadian tokoh dalam hal kesabaran, kekreatifan yang Kang Dena miliki, serta mampu mengenal lebih luas keunikan dengan bakat yang dimiliki Kang Dena. Belajar menjadi orang yang dijadikan objek sebagai tokoh inspiratif, bertemu dengan banyak orang, memberikan pelajaran bagi kita yang mengambil tokoh tentang Kang Dena untuk tidak merasa malu. Lanjut ke pendekatan. Proses pembuatan foto dokumenter tokoh ini, kita melakukan pendekatan melalui via WhatsApp selama 2 hari untuk menghubungi Kang Dena. Bersediakah beliau untuk menjadi
tokoh inspiratif yang kita angkat. Lalu pada tanggal 11 sampai 14 Maret kita selama 4 hari langsung motret berangkat ke Garut untuk memotret Kang Dena. Kita membutuhkan waktu selama 4 hari. Untuk kemudahan di sini, kemudahannya adalah keterbukaan dari Kang Dena sendiri. Dia sangat ramah dan baik. Lalu dia tidak asing dengan kamera, senang dipotret juga. Terus kebaikan tokoh yang melakukan pemotretan di rumah sangat dia welcome sekali, tidak merasa tidak ingin dipotret. Lalu sikapnya yang serba cepat membuat kami sangat mudah untuk mengekspos cerita inspiratifnya. Kesulitannya di sini ada transportasi, jarak yang sangat jauh, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, lalu bertemu dengan banyak orang yang membuat kami merasa malu. Lanjut, di sini alat sama seperti yang di isu. Lalu referensi kami ada di website www.garutkabupaten.go.id yang tentang juara kostum karnival, terus Pak Uji Caniago fotografi, Muhammad Fadil image, lalu referensi dari teman terdekat. Langsung, di sini adalah potret Kang Dena. Kang Dena adalah seorang yang multitalenta, bakat yang mengelilinginya membuat dia dapat memajukan sekolah dengan prestasi siswa atau siswi yang ia didik dan ia latih. Nah, di sini adalah kondisi rumah Kang Dena dengan judul sempit dan sederhana. Rumah yang ia bangun dengan gaji dia sendiri sebagai guru, dari mulai gubuk hingga menjadi rumah yang bertembok atau berlantaikan teras, dan ada belakangnya itu ada dapur dan kamar mandi. Nah, melangkah di sini adalah potret Kang Dena ketika hendak berangkat ke sekolah. Ia berangkat ke sekolah itu tidak naik motor atau naik angkot, tetapi dia jalan kaki, sehingga dia menganggapnya itu adalah olahraga. Lalu karena trauma akibat kecelakaan hingga sekarang dia tidak bisa menggunakan motor karena trauma tersebut. Nah, lalu di sini adalah toleransi, di mana Kang Dena telah di sekolah yang sedang menegur siswa atau siswinya yang tidak taat akan peraturan sekolah. Tidak banyak guru yang seperti Kang Dena yang langsung menegur langsung siswanya untuk menaati peraturan sekolah. Kang Dena langsung menegur siswa tersebut ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Di sini foto yang selanjutnya adalah bersih. Tiap di pagi hari Kang Dena sering bersih-bersih di sekolah. Beda dengan guru yang lain, Kang Dena bersih-bersih dengan inisiatifnya sendiri tanpa disuruh atau apapun, tanpa minta bantuan siswa, tetapi siswa yang inisiatif sendiri ingin membantu Kang Dena. Jadi seperti terinspirasi, masa guru bersih-bersih siswanya enggak gitu kan. Lalu di sini adalah foto mengajar. Kang Dena yang sedang melakukan kewajibannya sebagai profesinya sebagai guru, dia mengajar murid-muridnya dia mengajar tentang mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Lalu mendesain di sela-sela. Pada saat mengajar Kang Dena suka mendesain gambar kostum yang akan ia buat pada saat sela-sela mengajar. Pada saat muridnya sedang mencatat, dia menggambar desainnya untuk ia buat nanti di rumah. Lalu di sini workspace. Selain di rumah, Kang Dena juga memiliki ruang kerjanya di sekolah. Terlihat di sini ruang kerjanya yang penuh dengan piala-piala itu adalah hasil dari perjuangan Kang Dena dengan siswa-siswanya. Ia mengikuti lomba-lomba hingga membawa piala-piala yang banyak, dan itu adalah sebuah kemajuan, sebuah penggerakan dari sekolah tersebut, mengembangkan nama sekolah tersebut melalui organisasi yang Kang Dena geluti. Nah, lanjut di sini ketika siang hari Kang Dena sering melatih organisasi kepramukaan dan paskibra. Dia melatih untuk kegiatan lomba atau kegiatan untuk mempromosikan sekolah SMK tersebut ke SMP-SMP. Nah, ini adalah foto Kang Dena yang sedang menjadi koreografer tari. Dia dance gitu, kayak seperti menari biar terlihatlah menyontohkannya sedang melatih. Lalu evaluasi. Nah, setiap keinginan untuk menang Kang Dena pasti
mengevaluasi siswa-siswinya untuk menjadi seorang yang juara. Kang Dena selalu mengevaluasi hasil dari latihan dan memberikan dorongan dengan motivasi yang ia berikan. Nah, promosi ini adalah kegiatan Kang Dena beberapa hari sebelum melatih. Kang Dena yang sedang melakukan promosi di sekolah SMP. Dan di foto sebelah kiri adalah hasil dari latihan yang Kang Dena latih. Nah, berbagi. Setiap pagi sebelum dia berangkat ke sekolah, dia sering mampir dulu ke pasar untuk membeli jajanan tradisional di pasar. Contohnya seperti karewedan, makanan khas Garut, cilok atau gulali, dan banyak lagi. Ia membagikannya ke guru-guru, seakan-akan dia itu membagikan rezekinya kepada guru-guru, memberikan senyuman, memberikan hiburan kepadanya. Dan itu sangatlah inspiratif. Continue. Di sini adalah lanjutan dari Kang Dena yang sedang melanjutkan desain gambar kostumnya di kamarnya sendiri yang sempit. Ia melakukannya bisa mencapai 3 hari, bahkan 1 hari ketika dia ingin menggambar. Waktu yang ia targetkan itu bisa mencapai 3 hari karena kesulitannya. Dan ini adalah final hasil dari desain Kang Dena, inspirasi desain dan kreativitasnya yang menggambar tanpa meniru dari karya orang lain yang membuatnya itu menjadi hal yang lebih menonjol dari yang lain. Belajar bersama. Di sini Kang Dena tidak pelit ilmu loh. Kang Dena itu mengajarkan anak didiknya dari organisasi pramuka atau paskibra untuk belajar membuat kostum karnaval. Setiap malam, setelah Isya atau jam 8 atau jam 7, siswa-siswanya itu datang ke rumah Kang Dena untuk belajar bagaimana sih membuat kostum karnaval itu, atau membantu Kang Dena membuat kostum karnaval itu. Dan ini adalah proses hingga larut malam. Jam 11 malam pun Kang Dena masih belajar membuat kostum karnaval, dan murid-muridnya pun itu bersemangat untuk belajar membuat kostum tersebut. Ada cat yang digunakan untuk merestorasi kostum yang rusak, dan Kang Dena sedang menempelkan manik-manik atau hiasan ke kostum yang sedang dibuat, yang sedang diproses. Nah, di sini foto selanjutnya adalah makan. Kegembiraan para murid Kang Dena yang sedang menyantap makanan martabak yang Kang Dena belikan. Kang Dena supaya murid-muridnya itu tidak bosan, dia memberikan makanan untuk mereka makan, sedangkan Kang Dena melanjutkan kegiatan membuat kostumnya itu. Nah, selanjutnya adalah rumit dalam resparasi. Ini adalah hasil karya Kang Dena dari kostum tersebut yang sedang diperbaiki. Kelihatan seperti rumit tapi sangat elegan dan megah. Ini adalah mahkota dari kostum yang Kang Dena buat. Ini selanjutnya adalah membuat mahkota. Ini adalah mahkota yang Kang Dena lanjutkan dari desain terbarunya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan di mana Kang Dena akan berlatih tentang kostum yang telah ia buat. Ini adalah sepatu super, sepatu yang Kang Dena resparasi jadi seperti sepatu yang elegan gitu, warna-warna emas dan manik-manik merah dan kuning, membuat sepatu itu menjadi sangat megah. Dan di sini adalah make up. Kang Dena yang membuat desain, Kang Dena juga yang menjadi model dari kostumnya itu. Dan di sini Kang Dena yang sedang melakukan make up, karena setiap latihan Kang Dena itu ingin melakukannya secara totalitas, tidak setengah-setengah. Dia melakukan make up, dia melakukan menjadi model. Dan ini adalah foto-foto make upnya. Nah, di sini adalah foto muridnya yang sedang memasangkan kostumnya itu yang berat sambil menunggu Kang Dena di make up. Itu udah dirangkai sama murid-muridnya kostumnya itu.
Berat dari kostumnya itu bisa mencapai hingga 30 kg, sangat berat sekali dipakai. Nah, ini adalah foto kostum yang sedang dipakai. Di sini murid-muridnya sedang membantu Kang Dena memasangkannya yang sangat rumit, tempel di tangan, di kaki, sampai di punggungnya. Nah, selanjutnya adalah pipa asap. Karena itu yang saya sebut totalitas, Kang Dena melakukannya tanpa setengah-setengah gitu. Jadi ya bagaimana kejadian nanti lomba dan bagaimana kejadian latihan itu harus sama. Jadi sudah terbiasa. Nah, ini adalah foto Kang Dena yang sedang latihan dengan semburan asap hijau dari pipa asap yang telah Kang Dena selipkan di tongkatnya dan korek yang ada di tangannya. Sangat menarik sekali. Nah, ini adalah gerbang Garut, salah satu kostum yang Kang Dena buat yang pernah diikuti kegiatan lomba GIC atau Garut Inten Carnival. Inilah yang disebut dengan berat 30 kg. Besi yang menempel di punggungnya dan ke atas itu ada besi-besi yang sangat berat. Nah, selanjutnya adalah lepas. Kang Dena yang menceritakan sangat lega apabila kostumnya itu dilepaskan, seperti melepas beban yang berat di pundaknya itu secara tidak langsung dilepaskan. Seperti itulah kata Kang Dena ketika setelah memakai kostum tersebut. Dan ini adalah penghargaan Kang Dena. Baru 3 kali loh Kang Dena mengikuti lomba kostum karnaval. Pernah mengalami jatuh juga dan tidak memenangkan lomba. Tapi untuk yang kedua kalinya Kang Dena membalasnya dengan menjadi juara 1 di Garut Intan Carnival Kabupaten Garut 2018, lalu 2019, dan juara 1 dan 2 di Pesona Budaya Jawa Barat 2019. Jadi baru-baru kali ini Kang Dena membuat kostum dan melombakannya dan akhirnya hasilnya itu memuaskan. Nah, ini adalah foto ibundanya Kang Dena. Kang Dena dan ibundanya. Sangat sulit sekali untuk saya memotret bersama keluarganya karena kegiatan Kang Dena yang sangat sibuk. Kang Dena sering di sekolah, jarang di rumah. Apabila ada di rumah juga pasti ada kegiatan membuat kostum, jadi tidak sempat untuk berinteraksi dengan keluarganya. Tetapi satu hal, ibundanya pernah menceritakan ke saya bahwa dia itu sangat bangga dengan apa yang Kang Dena lakukan, dan ia tidak membatasi hak Kang Dena untuk berkarya. Dia ingin Kang Dena itu ya terus mengembangkan bakatnya, mengamalkan bakatnya, meskipun kesehatan Kang Dena sendiri tidak dipikirkan sama sekali oleh Kang Dena, dan ibundanya itu sangat khawatir sebenarnya ketika Kang Dena tidak memikirkan kesehatannya sendiri. Nah, ini adalah behind the scene dari hasil kami memotret. Ada foto-foto Kang Dena sedang make up, sedang berlatih, sedang promosi yang saya juga ikut dipromosikan, ikut menjadi testimoni dari kampus isi yang pergi ke Garut untuk melaksanakan tugas. Nah, jadi itulah tokoh yang kita angkat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Silakan berikan saran dan tanggapan bila diperlukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.